Gimana kalau batasan yang selama ini kamu hindari justru jadi kunci rahasia buat hubungan yang lebih dalam, lebih bahagia, dan bertahan selamanya? Eits, bukan berarti egois ya. Ini tuh tentang sebuah kebenaran yang bisa ngubah semua hubunganmu. Siap? Seringkali, membicarakan batasan itu rasanya kayak neken tombol self-destruct di hubungan kita, ya kan? Kita takut banget dicap egois, nggak peduli, atau malah jadi renggang. Makanya kita nahan diri, mendem frustasi, berharap masalahnya hilang sendiri. Tapi ironisnya nih, justru gara-gara nggak ada batasan itu, cinta kita pelan-pelan terkikis. Kita ngerasa dimanfaatin, capek, dan ujung-ujungnya malah milih ngejauh. Padahal kan kita pengennya kebalikannya. Gimana kalau semua ketakutan itu cuma mitos? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis persepsi kuno itu dan ngungkapin kenapa batasan itu justru fondasi terpenting buat cinta yang sejati dan gak lekang oleh waktu. Yuk, kita luruskan dulu kesalahpahaman terbesar ya. Batasan itu bukan tembok pemisah yang bikin kamu sendirian. Jauh dari itu. Batasan itu ibarat pagar yang cantik di sekeliling taman bunga kamu. Bayangin, tanpa pagar, taman itu gampang banget diinjak-injak, dirusak, atau malah jadi tempat buang sampah. Beda sama tembok yang tugasnya cuma ngehalangin dan motong. Pagar itu justru melindungi, merawat, dan bikin ruang aman supaya tiap bunga bisa mekar indah. Ini penting banget nih, tembok itu membatasi. Tapi pagar itu melindungi pertumbuhan. Contohnya gini deh, ada Sarah sama Dion yang sering banget berantem. Sarah ngerasa terkekang, sementara Dion ngerasa privasinya diabaikan. Nah, setelah mereka paham konsep pagar pelindung ini, mereka sepakat punya waktu personal tiap akhir pekan. Hasilnya, hubungan mereka nggak cuma jadi lebih tenang, tapi juga lebih harmonis dan penuh penghargaan. Ini bukan cuma cerita loh, penelitian psikologi hubungan modern tuh konsisten nunjukin kalau pasangan yang punya batasan jelas itu, laporan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hubungannya jauh lebih tinggi. Kamu pernah nggak sih ngerasain kejengkelan yang numpuk banget? Kayak teman yang selalu pinjam uang nggak tahu kapan balikinnya, atau pasangan yang nggak paham kamu butuh me time banget setelah seharian. Atau rekan kerja yang terus-terusan ganggu di luar jam kerja. Batasan yang sehat itu bukan berarti kamu egois, pelit, atau nggak peduli. Justru kebalikannya, ini tuh deklarasi bahwa kamu menghargai diri sendiri. Dan secara elegan, ngajarin orang lain gimana cara menghargai kamu. Dampak psikologisnya, transformasi total. Kamu bakal ngerasa lebih tenang, dihargai, dan yang paling penting, kembali memegang kendali atas hidupmu sendiri. Orang lain juga otomatis bakal belajar menghormati waktu dan ruang pribadimu. Ini bikin dinamika hubungan yang seimbang, di mana tiap individu ngerasa divalidasi dan punya ruang buat berkembang. Nggak ada lagi tuh keretakan hubungan gara-gara kekesalan kecil yang numpuk dan nggak pernah diucapin. Nah, terus gimana dong cara nyampein batasan tanpa bikin drama atau orang lain tersinggung? Kuncinya itu komunikasi asertif, bukan agresif. Asertif itu artinya kamu bisa ngungkapin kebutuhan dan perasaanmu dengan jelas, tegas, tapi tetap penuh hormat. Bukan nyalahin atau nyerang, tapi mempertahankan diri dengan elegan. Ada satu formula ampuh nih yang bisa kamu pakai. Saya merasa X ketika Y dan saya butuh Z. Contohnya gini, daripada ngomong, kamu selalu egois, aku nggak pernah punya waktu buat diriku sendiri. Itu agresif. Coba deh gini, saya merasa lelah dan sedikit kewalahan, X, ketika kita selalu berdua setiap akhir pekan. Y, saya butuh waktu 1 atau 2 jam untuk diri sendiri besok pagi. Z, perhatiin bedanya kan? Pendekatan ini fokusnya ke perasaan dan kebutuhanmu, bukan nyerang mereka. Dan yang gak kalah penting, setelah itu dengerin juga respons mereka. Batasan itu dialog, bukan cuma kamu yang ngomong. Ini proses negosiasi dan kompromi 2 arah yang bakal bangun rasa saling pengertian. Dan inilah bagian paling transformatifnya nih. Batasan yang dihormati itu justru bakal ngundang keintiman dan kepercayaan yang jauh lebih dalam. Kenapa?
Karena pas kamu ngerasa aman dan dihargai, keberanian buat nunjukin kerentanan emosionalmu itu bakal tumbuh. Ini tuh kunci banget buat bangun ikatan batin yang sehat, kayak yang sering ditekankan para psikolog hubungan. Ketika kamu tahu pasangan atau temanmu bakal menghormati garis merah kamu bakal ngerasa jauh lebih nyaman buat buka diri seutuhnya, berbagi impian dan ketakutan terdalang tanpa takut dihakimi atau dimanfaatin. Ingat nggak kisah pasangan yang dulu saling nyembunyiin masalah? Setelah berani netapin batasan, kita akan saling mendengarkan tanpa interupsi atau penilaian. Mereka justru ngerasain kedekatan yang belum pernah ada sebelumnya. Hubungan mereka kini berdiri di atas fondasi kokoh, rasa aman, dan kepercayaan. Mereka tahu perbedaan itu ada, tapi ruang pribadi mereka itu sakral. Jadi, batasan itu bukan cuma soal melindungi diri sendiri. Ini tentang menciptakan wadah aman di mana cinta sejati bisa tumbuh subur dan abadi. Jadi, kalau kamu pengen hubungan yang gak cuma bertahan lama, tapi juga penuh kebahagiaan, rasa hormat, dan keintiman sejati, inilah saatnya buat berinvestasi pada dirimu sendiri dan orang yang kamu cintai dengan netapin batasan yang sehat. Ini emang bukan tugas gampang, tapi hasilnya hubungan yang tak tergoyahkan. Nah, sekarang giliranmu nih. Batasan apa yang paling sulit kamu tetapkan dalam hidupmu dan kenapa? Ceritain dong di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa ya, subscribe ke channel ini biar nggak ketinggalan strategi berikutnya. Cara jitu menghadapi penolakan saat menetapkan batasan. Video yang bakal bekalin kamu buat setiap tantangan. Klik sekarang buat terus bangun hubungan yang kamu impikan.